sekali. Terima kasih Prof. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Sekolah Samara untuk memberikan materi yang saya pikir sebenarnya tidak sesuai dengan bidang saya. Saya dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri. Sementara materi yang diminta untuk saya sampaikan kepada, saya panggil kakak-kakak dan abang-abang ya. Segan saya memanggil adik anak-anak ya. Oke, saya panggil aja kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Judul materi saya adalah menjaga romantisme halal dari menjemput jodoh hingga merawat cinta pasca menikah di tengah kesibukan. Wow. Saya ketika dapat judul itu saya bilang sangat menarik Pak Dokter. Wow banget. Tapi saya tidak menolak. Karena ini sesuatu yang kita alami, kita jalani, pengalaman baik pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, saudara-saudara saya, baik itu pengalaman yang benar-benar romantis, ada juga pengalaman yang tidak romantis. Jadi bagi saya pada kesempatan ini adalah kesempatan kita berbagi pengalaman. Jadi bukan berbagi ilmu saya, tetapi berbagi pengalaman. Barangkali ada abang-abang dan kakak-kakak yang sudah menikah, ada berapa orang? Boleh tunjuk tangan? Wow, alhamdulillah sudah rame. Ya. Kemudian yang masih jomblo belum ada pasangan ya. Yang masih jomblo ada? Wow, sedikit yang jomblo. Yang akan menikah ada? Tadi jomblo ya. Yang setengah jomblo. Ya, ada berapa persen? Ada berapa orang yang tidak jomblo? Yang sudah punya calon? Loh, perasaan belum semua menunjuk, ya enggak? Iya. Berarti yang tidak menunjuk itu adalah yang belum menikah dan tidak jomblo. Baik. Saya keder juga ini di hadapan abang dan kakak-kakak ya. Rupanya ada yang senior juga ternyata ya. Baik, ketika kita berbicara tentang romantisme halal gitu kan. Jadi ada romantisme haram ya kawannya. Tapi sebelum kita bicara apa itu romantisme halal, apa itu romantisme haram, saya coba searching dulu apa sih yang selama ini dijalani oleh abang dan kakak sekalian ketika menjadi mahasiswa PPDS ya. Jadi ini semua yang belum akan, tapi sudah jadi dokter kan? Oke, yang akan masuk gerbang PPDS ya. Jadi saya coba pelajari, ternyata memang lingkungan aktivitas mahasiswa yang hendak melanjutkan studi ke spesialis, kalau kita lihat waktunya sangat
full dengan aktivitas. Ya, saya lihat aktivitas itu sangat banyak, jadi sehingga otomatis akan mempengaruhi mental kita, mental abang dan kakak-kakak sekalian. Kalau kita lihat bahwasanya selama abang dan kakak-kakak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi bagi yang sudah menikah, itu akan ada kesulitan dalam memanage waktu. Apalagi ketika saya baca, wow, ternyata memang banyak kegiatan aktivitas yang harus dikerjakan, yang dilakukan oleh calon-calon mahasiswa spesialis itu, apalagi kalau sudah PPDS ya. Jadi 12 jam itu shiftnya ya, 12 jam kemudian berganti, 12 jam istirahat kemudian 12 jam lagi. Sementara kalau saya bekerja sebagai dosen, kami hanya bekerja setiap hari itu maksimal 8 jam. Kalau kami tidak punya jabatan, ya kan, kadang-kadang dalam satu hari itu santai kegiatannya, paling membaca dan menulis, atau kalau kita dapat kesempatan meriset, kita melakukan riset. Sementara kalau saya baca ruang lingkup kerja abang dan kakak semua, saya lihat aktivitas itu sangat padat. Nah, ketika aktivitas itu sangat padat, dalam kondisi seperti itu akan mempengaruhi mental dan fisik kita. Jadi begitu ya. Makanya saya melihat bahwasanya hal ini akan menjadi permasalahan, apalagi kalau para peserta spesialis, dokter spesialis ini yang sudah ketika hendak melaksanakan jenjang pernikahannya, jenjang pendidikannya itu sudah menikah, otomatis akan mempengaruhi waktunya, waktu dengan keluarga, ya. Jadi ada minim waktu dengan keluarga. Kemudian lagi ada beban emosional. Tadi saya katakan, karena minimnya waktu, pekerjaan kita yang banyak, aktivitas kita yang banyak, itu membutuhkan kondisi jasmani yang fit dan juga mental yang sehat. Nah, di sisi yang lain, kita juga butuh adanya cinta. Karena cinta itulah yang membuat kita punya energi. Ya, jadi dari cinta pula kita bisa berjuang untuk, kalau yang sudah menikah, untuk keluarga. Jadi ada support system di sini. Ya, itu satu sisi. Dan kemudian keluarga itu juga menjadi support system yang fundamental. Jadi apa yang kita kerjakan, jikalau tidak ada tujuan, otomatis kita tidak punya semangat yang tinggi. Tetapi ketika kita bekerja karena ada tujuan, apakah tujuan untuk keluarga, apakah tujuan untuk mewujudkan rencana pernikahan dan sebagainya, itu akan membuat kita semakin semangat. Sehingga menjadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah tetap romantis? Kok sudah hilang? Ini tertekan di mana ini? Oh, di sana. Bagaimanakah tetap romantis secara halal di tengah kesibukan ekstrim? Itu pertanyaannya ya. Ya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang kita hadapi, yaitu minimnya waktu. Kemudian ada kelelahan mental dan fisik. Kemudian tadi di sisi yang lain itu adanya tuntutan akademik. Dalam artian
posisi kita sebagai calon mahasiswa pendidikan kedokteran spesialis itu ada tuntutan akademik dan juga tuntutan klinis yang harus kita hadapi. Nah, kemudian di sisi yang lain, dari aspek yang lain, itu tidak semua kita ini ada beasiswa tidak? Kuliahnya tidak. Ada tuntutan kita untuk membayar pendidikan kita dan juga keluarga. Jadi tekanan finansial juga sangat mempengaruhi mental dari Bapak, Kakak dan Abang sekalian. Kemudian karena minimnya waktu, ini komunikasi juga terkendala. Jadi ada kesulitan kita dalam berkomunikasi karena minimnya waktu. Dan yang sering kita dengar kasus-kasus dalam beberapa bulan terakhir ini itu tentang kasus bullying. Adanya kasus antara senioritas terhadap junior. Saya pikir kasus bullying itu bukan hanya di PPDS ini, di pendidikan kedokteran spesialis. Saya yang alumni dari pesantren atau daya itu merasakan juga senioritas itu sangat mempengaruhi dalam pendidikan di pesantren. Biasanya itu boarding school itu sering muncul senioritas dan junior itu. Jadi kasus-kasus itu bukan suatu hal yang langka, aneh, tetapi tidak terblow up saja, tidak terekspos. Yang mungkin kebetulan kondisi ini pada beberapa bulan terakhir terkena pada pendidikan kedokteran spesialis. Jadi akhirnya kita menjadi sedih ya. Tetapi ini bukan satu kasus yang aneh, tetapi menjadi satu kasus di tempat-tempat yang sekolah itu boarding, sekolah yang berasrama, itu sering terjadi. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita tetap romantis. Jadi kalau saya search ke barat, saya pikir nggak cukup waktu kita membanding. Jadi kita langsung saja ya, bagaimana romantis dalam Islam. Nah, kalau kita bicara romantis dalam Islam, saya coba kata romantis tidak kita temukan. Jadi romantis itu dalam bahasa Arab tidak ada, tetapi yang ada adalah kumpulan beberapa kata yang menunjukkan itu adalah konsep romantis. Jadi saya temukan itu ada dua kata, mawaddah warahmah. Tapi kok biasanya kita katakan ketika orang sudah menikah, kita datang merayakan resepsi pernikahan, kita cenderung mengatakan semoga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya kalau kita kaji kembali, sakinah itu terwujud ketika di dalam sakinah itu ada dua hal, mawaddah, warahmah. Nah, apa itu mawaddah? Jadi kalau di dalam ayat ini berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Jadi di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha, sakinah, tentram, tenang. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia menjadikan di antaramu mawaddah, rasa kasih, rasa cinta, warahmah, rasa kasih sayang,
Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi mawaddah warahmah itu unsur yang terdapat dalam sakinah. Nah, pertanyaannya adalah apa itu konsep mawaddah? Mawaddah itu berasal dari bahasa Arab dan maknanya itu adalah perasaan kasih sayang. Kalau menurut Quraisy Shihab, mawaddah itu cinta plus, bahwasanya cinta itu tidak ada hal yang buruk. Jadi kalau kita mau bicara cinta suci, itu adalah mawaddah, sunyi dari keburukan. Nah, menurut Al-Mawardi, mawaddah adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Jadi di sini saya tidak menceritakan tingkatan-tingkatan cinta. Nanti kita nggak sampai kepada romantisme halal. Jadi kalau tingkatan cinta yang paling tinggi adalah mahabbah illallah, cinta kepada Allah. Itu konsepnya nanti bisa abang dan kakak baca dalam konsep Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau Rabi'ah Al-Adawiyah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan konsep mahabbah, cinta. Nah, kemudian Raghib Al-Isfani mengatakan mawaddah adalah perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya. Jadi yang namanya mawaddah berarti cinta yang memiliki. Ada cinta tidak dapat memiliki, betul nggak? Ada nggak pengalaman? Ada. Pasti ada, cuma nggak berani diungkapkan. Ternyata ketika kita sudah menjalani perkenalan, ternyata kita tidak bisa bersatu. Akhirnya munculnya satu istilah, cinta tidak harus memiliki. Nah, mawaddah ini adalah cinta yang harus memiliki. Kalau tidak, bagaimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah? Ya enggak? Gitu ya. Kemudian mawaddah digunakan khusus untuk istilah perasaan cinta yang menggebu-gebu. Jadi kalau bicara cinta itu pasti mawaddah. Nah, kalau kita hanya bekalnya cinta, kayaknya nggak cukup kalau yang sudah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga di atas 5 tahun ada berapa orang? Wow. Karena katanya dikatakan rumah tangga itu aman, berkeluarga itu aman, itu standarnya 5 tahun. Katanya, tapi saya nggak tahu. Sepakat nggak? Sepakat. Karena di antara rentang 0 sampai 5 tahun itu cukup banyak. Ya? Rawan, betul? Ya, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Abang rasakan selama ini? Silahkan. Menarik itu, silahkan. Kalau saya Bu, biar supaya romantis sama istri itu setiap hari mencoba hal-hal yang baru. Jadi enggak. Contohnya? Contohnya tahun ini udah liburan kemari, Iya. besok tahun depan kesana lagi. Oh, itu dalam hal liburan. Dan hal liburan. Iya. Kalau hal sehari-hari ya seperti sholat berjamaah sama anak istri. Iya. Bagus tepuk tangan. Oke, iya. Jadi tadi sudah kayaknya kalau abang kita sudah bicara, udah selesai ini materi kita. Karena strategi tetap romantis pasca menikah udah selesai, kita tutup gitu ya. Tapi nanti panitia marah kepada saya. Oke, baik. Jadi mawaddah itu cinta yang menggebu. Kapan cinta itu tumbuh? Biasanya karena apa kita tertarik pada lawan jenis? Ada yang bisa mau? Ya, silakan. Lemah lembut. Siapa yang bilang lemah lembut?
Oke, melihat pasangannya karena lemah lembut gitu. Oke, yang perempuan tertariknya karena apa? Dari mana tahu tanggung jawab? Baru kenal mana ada tanggung jawab? Ngomongnya nyambung. Oke, kalau nggak nyambung sulit, suka katanya ya. Oke, ada lain? Ada lain? Kenapa? Kenapa nggak ada yang berani bilang, oh saya tertarik karena tampannya? Atau yang laki bilang, saya tertarik karena cantiknya. Ini sesuatu yang lumrah, sunatullah, betul nggak? Bahwasanya kita suka yang cantik-cantik dan suka yang tampan-tampan, kan begitu? Sudah lumrah. Jadi kenapa takut kita ucapkan, kan gitu? Cuma nanti kita sampaikan lagi, cantik itu jangan cantik yang universal. Itu sulit kita raih. Tapi cantik yang ada pada diri kita. Jadi kita bangga dengan kecantikan kita. Itu yang harus kita miliki. Oke, cinta itu kan muncul karena ada ketertarikan antara lawan jenis. Baik yang laki-laki maupun perempuan, apapun dia. Kadang-kadang kita sampai bertanya, kamu kok suka lah sama dia? Menurut saya tidak cantik. Kita juga bilang, yang sana juga bilang, kamu kok suka ya sama dia? Padahal dia nggak ganteng. Ya karena cantiknya kita, gantengnya kita beda dengan gantengnya teman kita atau cantiknya. Jadi ketika dia melihat seseorang ganteng dan tidak, itu relatif. Ya. Apalagi kalau sudah cinta, menurut kita jelek, menurut yang mencintai, dialah yang paling ganteng. Tidak ada yang lain yang ganteng. Loh, justru itu dibilang nanti, Bang. Justru yang botak itu yang ganteng gitu. Yang nggak botak nggak ganteng. Itu beda itu. Ya, jadi ketertarikan itu karena ada sesuatu yang menarik, makanya tumbuh cinta. Tapi kalau cinta itu tidak kita rawat, cinta itu akan pudar. Berapa lama tampan itu? Berapa lama ganteng itu, abang-abang? Lama enggak? Enggak. Kalau kita bilang, oh waktu kita mahasiswa kan kurus, sit pack, iya nggak? Abang-abang ketika sudah nikah 2 pack kata senior kita, ya kan? Yang perempuan juga. Ketika abang dan kakak lihat saya sekarang, itu beda ketika saya mahasiswa, misalnya. GR ya. Jangan kita ngomongin orang, dosa. Jadi ngomongin diri sendiri. Jadi kalau sekarang bagaimana dengan tubuh kita yang seperti ini yang katanya perempuan menarik kalau dia proporsional, jangan kurus. Kurus relatif lagi nanti ya. Jadi proporsional. Ketika kita sudah tidak proporsional, apakah suami kita masih suka kepada kita? Ini kan pertanyaannya. Karena ketertarikan di awal karena fisik, ya, ketertarikan karena fisik. Tapi setelah menikah itu nggak perlu nunggu 2 tahun, setahun itu udah nambah kilonya. Mau yang laki maupun perempuan. Kenapa nambah kilonya? Ya itu tadi, ternyata menikah itu ada yang mengatakan membuat saya nyaman, membuat saya lebih teratur makannya, ya kan? Kalau abang-abang kita biasanya cari makan di luar, bangun tidur sudah ada sarapan, pulang dari istirahat bekerja ada makan siang, malamnya ada makan, belum lagi snacknya. Jadi dalam setahun nambah kilonya. Ya demikian juga kalau saya sering katakan, saya punya anak 1 nambah 10 kilo, anak 2 20 kilo, anak 3
30 kilo, anak 4, 40 kilo. Untung nggak nambah anak kelima, jadi 50 kilo. Oke, konsep rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Kita sering ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kasih sayang yang lembut, belas kasihan dan ketulusan hati. Kasih sayang itu punya empati. Nah, rahmah inilah yang mengekalkan kita. Karena kasih sayang itu bukan lagi bicara fisik. Kasih sayang itu sudah menerima kekurangan dari pasangannya. Kalau lebih itu yang kita cari, betul nggak? Iya, kita nyari yang lebih. Apalagi ketika waktu perkenalan itu lebihnya nampak semua lebih. Yang udah menikah saya nggak tahu apakah ada perubahan. Ketika menikah lebihnya ada berkurang sedikit persentasenya. Yang muncul adalah kekurangan. Pertanyaannya, ketika sudah berubah 180 derajat, kira-kira mau diapain itu pasangan kita? Apa mungkin kita ganti? Gak mungkin. Tidak mungkin kita ganti. Nah, ini bicara romantisme halal tadi. Bahwasanya ketika kita sudah menikah, otomatis pasangan kita itu harus kita terima bukan hanya kelebihannya, tetapi juga kekurangannya. Pengalaman saya bicara pengalaman. Ketika saya menikah, begini suami saya rupanya. Jadi rasa-rasanya bagaimana saya bisa menerima? Akhirnya saya sering mengatakan begini. Mungkin kalau suami saya sama pinternya kayak saya, mungkin karir saya tidak melesat karena saya sibuk mengawal suami saya. Jadi karena suami saya cenderung tidak begitu mementingkan karir, otomatis saya punya kesempatan untuk berkarir. Saya sering begitu. Jadi akhirnya energi negatif itu kita ubah menjadi energi positif. Jadi saya sering positive thinking. Jadi saya pikir, untuk apa saya menyesali yang menjadi pilihan saya, tapi saya jadikan kelemahan beliau itu nilai positif sehingga saya dapat menapaki karir saya lebih baik dibandingkan beliau, karena beliau nyaman dengan gaya beliau. Jadi begitu. Oke, kemudian konsep sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tentram, tenang, damai. Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya ketentraman itu tidak ada kegoncangan, tapi bukan berarti ketentraman itu tidak ada dalam selama perkawinan tidak ada cekcok. Ada mungkin? Tidak mungkin. Jadi Quraisy Shihab mengatakan sakinah itu ketentraman yang dinamis, yang suatu saat ada masa-masa kita mengalami proses konflik dalam rumah tangga hanya karena permasalahan sepele. Misalnya, Bang, diem, Bang, diem, gitu kan? Bang, ada apa ya? Kesel kita kan? Udah 3 kali manggil tidak didengar. Itu kita pikir, oh suami saya nggak peduli dengan saya nggak penting, saya tidak prioritas. Yang prioritas adalah pekerjaannya. Kan misalnya begitu. Ini hanya permasalahan sepele karena tidak menyahut ketika dipanggil oleh istri misalnya. Belum lagi masalah yang lain. Misalnya masalah berbagi tugas. Kita tidak semua ketika berumah tangga itu mau berbagi tugas dalam pekerjaan domestik. Lazimnya pekerjaan perempuan itu lebih banyak di domestik dibandingkan laki-laki. Tapi saya bersyukur kayaknya abang-abang yang hadir di sini adalah abang-abang yang
yang sudah menikah dan akan menikah itu juga yang turut membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan domestik. Kita doakan ya, dan mungkin sudah ada yang melakukannya, kita harapkan. Karena apa? Apalagi kalau abang dan kakak menikah sesama dokter, itu kan waktunya semakin minim, ya kan? Waktunya semakin minim, dan saya harap jangan sampai anak dititip sama ART, asisten rumah tangga. Ya, pengalaman saya membesarkan 4 anak, 3 saya besarkan sendiri, 1 saya titip di penitipan. Ternyata kepribadian anak saya yang terakhir yang saya titip penitipan itu sangat jauh berbeda dengan 3 anak yang saya didik sendiri. Yang nomor 4 nih, saya kalau arahkan dia, saya sampaikan masukan-masukan didikan itu selalu sifatnya negosiasi dan dialog dan negosiasi. Dia bantah, habis itu kita bernegosiasi dengan dia. Tapi yang 3 ini cukup cepat masuknya. Jadi memang beda. Jadi makanya saya menyesal tidak mungkin lagi, karena itu sudah kita lihat setelah dia di atas 6 tahun itu, karena kan golden age itu 0 sampai 6 tahun. Jadi saya sendiri sudah menyesal kenapa saya titipkan anak saya, karena yang 3 ini paling enak. Jadi anak saya 3 saya masukkan pesantren, 4-4-nya masukkan pesantren. Anak 1 sampai anak ketiga ini paling enak, antar ke pesantren sebulan sekali, jenguk nggak protes. Anak yang terakhir yang saya titipkan di penitipan, dalam seminggu lebih 2 kali saya jenguk. Itu negosiasi lagi. Nah, udah cukup 2 kali ya? Iya. Nanti Bunda semester depan 2 kalinya, 2 kalinya. Malah boleh sekali aja. Sekarang telepon lagi, Bunda kapan jenguk? Bunda 2 kali. Ini yang bedanya. Ketika ini anak, tanggung jawab mendidik anak kita serahkan kepada orang lain. Dia tidak mengetahui kesibukan kita, tapi kalau kita bawa-bawa, dia tahu kesibukan kita. Jadi ketika saya udah besarkan anak, saya menjabat sebagai kepala pusat studi gender dan anak. Di situ saya belajar banyak tentang hak anak. Jadi ketika saya tahu, oh pantesan anak saya yang terakhir berbeda dengan 3 abang dan kakaknya. Jadi makanya ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi abang dan kakak-kakak sekalian. Nah, selanjutnya proses mendapatkan jodoh. Saya pikir abang dan kakak sudah paham ada pacaran, ada ta'aruf. Kalau saya tanya kemarin kepada anak, karena judul pertama yang diberikan ke saya pacaran. Jadi sebelum saya memberikan materi, saya tanya 2 anak-anak saya, pacaran gimana nak menurut kalian? 3 anak saya jawab nggak boleh Bunda. Tapi saya pikir kenapa itu tidak boleh? Karena pacaran yang kita lihat sekarang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, apa yang boleh? Mereka katakan ta'aruf Bunda. Oke, ta'aruf itu apa? Karena beda pacaran dengan ta'aruf. Kalau ta'aruf memang tujuannya untuk menikah. Ketika tidak cocok langsung pisah. Kalau pacaran nggak cocok, nggak apa-apa, kita jalani aja. Nanti kita lihat endingnya, kita bisa bersatu atau berpisah. Ini waktu habis. Oke, tantangan PPDS tadi sudah, belum siap finansial, minim waktu. Kemudian panduan memilih pasangan, ini buat yang jomblo, perempuan dinikahi, yang perempuan, kalau laki cari perempuan, atau perempuan mencari laki, apa syaratnya? Hartanya, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan agamanya. Nah, tetapi yang diutamakan adalah agama dulu, agama dan akhlak, kemudian keturunan, harta, paras, sekufu. Sekufu itu jangan sampai
terlalu senjang, ada kesenjangan antara misalnya dari sisi pendidikan ataupun dari sisi pemahaman keagamaannya, itu nanti bentroknya lebih sering. Nah, jadi makanya adanya sekufu ini menjadi satu hal yang penting. Sekufu ini setara. Nah, strategi menjaga romantisme. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kita lihat, ternyata Nabi makan sepiring berdua. Ini yang udah nikah sering nggak makan sepiring berdua? Kalau di Arab kan roti ya seringnya. Oke, makan sepiring berdua, membantu pekerjaan rumah. Itu Nabi itu menjahit sendiri jubahnya. Kemudian juga Nabi memanggil istrinya dengan panggilan khusus kesayangan. Aisyah itu Humaira, karena wajahnya itu kemerah-merahan. Humaira artinya kemerah-merahan. Jadi Nabi memanggil istrinya itu panggilan yang disukai oleh istrinya. Kemudian bermain, bercanda, mencium dan memeluk. Itu juga menjadi yang Nabi kemesraan romantis yang Nabi praktekkan di dalam rumah tangga. Dari mana kita tahu itu? Nabi nggak mungkin memperlihatkan kemesraannya di depan sahabat. Jadi hadis-hadis Aisyah itulah yang menceritakan kehidupan domestik Nabi. Makanya Nabi menikah dengan Aisyah di usia yang muda. Aisyah adalah istri Nabi yang paling pintar, dan beliau adalah guru, karena beliaulah yang mengajarkan kita kegiatan dan aktivitas Nabi dalam rumah tangga. Itu banyak sekali hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian komunikasi dan sikap mental, komunikasi lembut, pujian tulus, fokus pada kelebihan, saling mendoakan. Tadi sudah kita sentuh. Kemudian tindakan nyata, nafkah lahir batin, saling menghargai, quality time. Nah, menjadi pertanyaan, kita sudah lakukan itu, tapi kok pasangan saya mengatakan abang ini nggak cinta saya, atau kakak tidak mencintai suaminya. Itu sering ya. Sudah kita berikan tapi tidak ada. Ternyata kita ini punya tipe-tipe yang berbeda dalam mengungkapkan dan merasakan cinta. Ada tipe yang dia itu merasa dicintai oleh pasangannya kalau dia sering dipuji verbal. Jadi kalau kita mendapatkan pasangan kita tipenya verbal, tapi kita beri layanan, dia katakan kamu gak cinta saya, karena tidak pernah dipuji. Nah, kemudian sebaliknya, kalau ada sentuhan dan kedekatan fisik, ada tipe ungkapan cinta itu adalah genggaman tangan, dipeluk, dicium. Tapi kitanya suka gak nyaman meluk, kan begitu. Ada satu model seperti itu, sehingga pasangan mengatakan, oh, istri saya atau suami saya tidak cinta kepada saya. Kenapa? Karena tipe kita adalah tipe sentuhan. Nah, kemudian lagi apresiasi. Ternyata ada verbal, ada sentuhan, tapi nggak pernah dikasih hadiah. Jadi bagi tipe yang apresiasi, tidak pernah mendapatkan hadiah, dia merasa ternyata pasangan saya tidak mencintai saya, karena saya tidak pernah diberi hadiah, walaupun hadiah kecil. Ya, hadiah kecil, misalnya kalau kakak kita pakai jilbab bros, ya, suami tiba-tiba ada kegiatan dinas luar, lihat bros cantik, beli, bangga kita. Kenapa? Karena tipenya adalah dicintai karena adanya apresiasi hadiah. Nah, kemudian ada model cinta itu karena quality time, sering bersama.
Tadi abang kita mengatakan kami sering pergi berdua. Itu tipenya berarti quality time. Ada yang merasa saya nggak pernah dibawa jalan, berarti abang tidak cinta kepada saya. Karena tidak menggunakan quality time. Kemudian lagi ada layanan. Jadi ini hal-hal yang terkadang luput dari kita, yang kita menganggap saya betul-betul cinta dengan pasangan saya, tapi pasangannya mengatakan dia belum cinta sama saya. Karena itu tadi, karena kita tidak memahami tipe-tipe orang yang berbeda dalam mengungkapkan rasa cinta atau dalam menerima rasa cinta itu sendiri. Oke, saya pikir ini sudah pasca menikah. Ya, ini romantisme bagi abang-abang sekalian, quality time. Jadi karena waktunya sangat sedikit, bagaimana waktu yang sedikit itu dimaksimalkan untuk pasangannya. Kemudian spiritual bonding, sama-sama beribadah, apa saja ibadahnya. Jadi bersama dilakukan. Kemudian lagi kejutan kecil romantik, sesekali WA kepada pasangannya, tiba-tiba I love you gitu kan. Iya kan? I miss you. Misalnya ya, tiba-tiba ungkapan seperti itu kita berikan, terkejut. Romantis sekali. Atau tiba-tiba dikirim buket bunga. Ya kan gitu? Nggak pernah dikirim, dapat buket bunga misalnya. Kemudian ya, tapi malah dicurigai berarti menikahnya belum ada trust itu. Oke, berikutnya jadwal khusus pasangan. Kita harus set waktu, karena waktu kita ini banyak dihabiskan di rumah sakit untuk akademik kita, sehingga kita harus punya waktu untuk pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita bilang, kemarin waktu minta izin melanjutkan pendidikan spesialis katanya bisa menyisihkan waktu untuk saya. Ketika itu berjalan ternyata tidak. Nah, itu jangan sampai luntur cintanya, tapi harus kita rawat. Nah, kemudian komunikasi terbuka ini yang sering ketika kita udah merasa tidak nyaman, curiga, kita cenderung diam-diaman. Ketemu diam, sarapan diam, di kamar diam. Nah, ini awal munculnya konflik dalam rumah tangga. Jadi komunikasi itu menjadi penting. Misalnya janjian, ternyata tidak bisa kita tepati. Ketika komunikasi kita tidak benar, itu nanti tersinggung. Nah, biasanya perempuan ini sukanya, saya tunjuk sini jangan sana. Perempuan ini sukanya tidak bisa melupakan. Kebiasaan perempuan, kami boleh memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Itu dipahami loh, abang-abang. Ya, dipahami, kami bisa memaafkan, tapi kami tidak bisa melupakan. Jadi itu perempuan, tapi laki-laki enggak. Selesai maaf, selesai. Nah, ini dua hal yang berbeda yang harus kita berhati-hati. Makanya jangan sering buat masalah. Kenapa? Ketika kita sudah buat masalah, istri itu memaafkan, tapi dia nggak bisa lupa. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5 total, nggak bener ini. Kan gitu. Jadi datanya dihitung nih, input terus, masuk. Iya, aku maafkan. Oh, ini deadline nih, udah batas akhir, nggak mungkin lagi meledak. Kenapa? Karena komunikasinya tersendat. Jadi tetap kita komunikasi dalam artian walaupun sudah dimaafkan, betul-betul maaf. Jadi betul-betul amnesia, lupa dia bahwasanya sering disakiti. Oke, baik. Penutup, saya mau katakan bahwasanya
cinta sebagai energi kehidupan. Saya bukan hanya cerita cinta terhadap pasangan, dan yang saya rasakan bagaimana cinta kita kepada pekerjaan itu membuat kita berjuang habis-habisan. Jadi cinta itu adalah powerful. Jadi makanya saya katakan ketika kita menjadi mahasiswa pendidikan spesialis tidak punya cinta, apa yang abang-abang dan kakak lakukan? Untuk siapa? Itu menjadi pertanyaan. Jadi akhirnya hidup kita ini tidak yang kita lakukan hari-hari itu tidak ada semangat, tidak ada tujuan. Tapi kalau kita ada cinta, kita punya energi, ada tujuan. Misalnya, supaya pasien saya cepat sehat, karena cinta kepada pasien. Kalau kita cinta kepada karir kita untuk keluarga, saya karir ini mencapai puncak, ini memang 100% untuk keluarga. Tapi jangan sampai karena alasan karir kita kesampingkan keluarga. Itu sering juga. Ya, tapi tetap makanya saya katakan tadi quality time itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian lagi pernikahan bukan menjadi penghalang dalam berkarir. Tepat sekali. Tetapi yang saya alami ketika di awal pernikahan itu memang merusak manajemen waktu kita. Saya rasakan. Jadi akhirnya yang harusnya selesai kuliah bisa 2 tahun, akhirnya 2 tahun setengah. Ya, kenapa? Karena itu adalah proses adaptasi. Setelah kita beradaptasi dan manajemen waktu kita sudah sesuai, karena dari sendiri menjadi berdua, nanti berdua dengan ada anak jadi 3, 4 dan sebagainya, itu berubah terus manajemen waktu. Tapi Allah ciptakan manusia itu cerdas. Manusia itu bisa beradaptasi dengan tantangan. Jadi makanya pernikahan itu bukan menjadi penghalang dalam abang dan kakak berkarir. Pernikahan yang sehat akan dapat meningkatkan kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kepuasan hidup. Oke, yang satu lagi poin, romantisme jangan tunggu lawan. Jadi jangan tunggu pasangan yang romantis, tapi kita ciptakan romantisme itu. Jadi kalau pasangannya pasif, kitanya yang aktif. Ya. Jadi begitu. Oke. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, sudah panjang lebar berbicara, bahkan kita tidak sempat untuk berdiskusi. Tetapi saya pikir teman-teman bisa menyerap semuanya insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Ya. Di belakang kita juga sudah hadir Prof. Safrilsa.